Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy. Sekarang saya akan ajak Anda ke Kota Serang. Kita akan cari kuliner enak di Kota Serang pakai mobil ini, Lepas E4 atau Lepas E4. Ini adalah mobil elektrik pertama dari Lepas. Kita tahu Lepas adalah brand baru dari Chery Group, dan mobil ini brand Lepas khususnya itu diposisikan sebagai produk yang lebih premium, lebih dinamis, lebih elegan dari Chery Group. Dan Lepas E4 ini dibuat dari platform terbaru yang ada di jajaran Chery Group. Dan sekarang saya akan ajak Anda ke Serang, kita bawa mobil ini, saya akan perkenalkan Anda speknya, kemudian saya juga akan coba mobil ini dan akan beritahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya di jalan, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya. Let's go! Kenapa saya jalan ke Serang? Ini weekend. Biasanya weekend orang itu ke arah Kerawang, Bandung, atau ke arah Bogor. Sekarang itu nggak begitu banyak orang ke arah barat kalau misalnya weekend. Jadi ke arah barat, ke arah Serang, ke arah Merak, ke arah Anyer ketika weekend itu di Jabodetabek sebenarnya cukup menyenangkan karena nggak terlalu rame lalu lintasnya. Nah, jadi kita akan berjalan dengan cukup lancar insya Allah, dan memang untuk mereview mobil sebaiknya memang jalanannya lancar. Nah, Lepas E4 ini tadi saya bilang kan dibuat dari platform paling baru yang ada di Chery Group, yaitu Lex Platform, LEX. Dan Lex Platform ini dia diklaim bisa menghadirkan kabin yang lebih lega, kemudian pengendalian lebih stabil, kabinnya juga lebih senyap, serta efisiensi energi yang baik. Nah, makanya kita juga akan coba. Yang jelas Lepas E4 ini adalah produk kedua dari Lepas setelah Lepas L8. Jadi L8 sudah muncul dengan plug-in hybrid, kemudian muncul E4 atau E4 ini dengan penggerak full elektrik. Memang kalau kita lihat dari luar bentuk bodinya aerodinamis, mungkin itu sedikit banyak menyumbang licinnya mobil ini membelah angin. Tenaganya juga besar, 215 HP dengan torsi 275 Nm yang disalurkan ke dua roda depan dan dengan karakter akselerasi khas EV. Seperti apa rasanya nanti saya akan ceritakan. Saya akan sampaikan dulu fakta-fakta tentang mobil ini. Nah, mobil ini juga ukurannya nggak terlalu besar, sehingga dia juga punya turning radius hanya 5,3 meter, yang itu artinya akan sangat lincah di perkotaan. Serta mobil ini juga dilengkapi dengan suspensi yang bisa mendukung pengendalian sekaligus kenyamanan. Nah, kalau gini kan enak weekend. Ini kebetulan syutingnya pas weekend, jalan keluar kota cari kuliner nggak kena macet. Saya kadang-kadang tuh ini gitu berpikir gitu, kalau orang udah tiap hari kena macet, weekendnya keluar kota kena macet juga gitu, kapan rileksnya? Sedangkan buat kita para petrolhead gitu ya, kalau weekend tuh pengen nyetir mobil tuh yang bener-bener jalanannya tuh lancar, kita bisa menikmati mobil dengan lebih optimal. Ini kan enak nih, ke arah barat nih kalau weekend nih bener-bener kosong, kita bisa lari 80, 90. Ini baru namanya weekend drive. Kalau kena macet ya sama aja. Nah, ini jalanannya lancar banget, enak. Saya mau nikmatin dulu. Tapi nanti saya di rest area akan berhenti untuk memberitahukan Anda lebih detail tentang apa saja yang dimiliki oleh Lepas E4 ini. Oke, akhirnya kita ketemu rest area yang lebih bersahabat ya. Ini di kilometer 68. Nah, sekalian kita bisa lihat lebih detail mobilnya. Sama seperti Lepas L8, Lepas E4 ini juga
dibuat desainnya itu dengan filosofi sebuah predator, leopard. Anda bisa lihat garis-garisnya dinamis karena mobil ini menurut Lepas didesain untuk mengikuti estetik dan kedinamisan dari kucing ganas yaitu leopard. Bahkan ini di depannya lampunya ini itu kalau di malam hari itu seperti sosok predator yang sedang mengintai mangsanya. Nah, tapi karena dia sebuah mobil full elektrik, jadi grillnya ini bolongannya hanya di bagian bawah, yang di atas ini ditutup untuk aerodinamika yang lebih bagus. Kemudian Anda bisa lihat garisnya itu mereka menyebutnya sebagai lip line ya. Jadi dia makin ke belakang itu makin ke atas, menimbulkan kesan memang sedang siap untuk menerkam mangsanya gitu. Bannya yang digunakan ini dalam kondisi standar sudah 18 inci 215 55 R18 dengan desain velg yang dia velg aero ya, jadi seperti aero wheel. Bagasinya udah full elektrik dan dia punya kapasitas besar ya, jadi ketika joknya tegak aja dia bisa 508 liter. Kalau joknya itu dilipat dia bisa sampai 1.300 liter lebih, 1.334 liter, dan di bawahnya masih ada lagi penyimpanan yang cukup besar. Karena pada dasarnya walaupun dari luar karena sosoknya yang dinamis itu dia terlihat compact, sebenarnya dia itu nggak kecil-kecil amat. Panjangnya aja itu lebih dari 4,4 meter, lebarnya lebih dari 1,8 meter, tapi dia tidak terlalu tinggi. Dia untuk SUV dia hanya sekitar 1,6 meter. Jadi bikin proporsinya itu dinamis, elegan, visibilitasnya tetap bagus, tapi juga sekaligus modern dengan ruang yang besar. Tapi sebesar apa ruangnya kita masuk ke dalam. Nah, ini di bagian belakangnya Anda bisa lihat ini cukup memadai. Bukan yang lega-lega amat, tapi definitely masih sangat memadai untuk saya yang tingginya 177 cm. Ini posisi duduk saya, ruang kaki masih lega, di bawah juga masih ada ruang untuk kita menjulurkan kaki, serta satu yang saya suka adalah lantainya ini relatif rendah, jadi paha itu tersangga dengan baik. Ini kita udah pakai karpet yang sangat tebal ya. Ini karpet ketebalannya di luar normal sih, tapi kalau kita pakai karpet biasa, oh ini benar-benar mensupport paha dengan sangat baik. Biasanya kalau elektrik itu kan baterai di bawah, lantainya itu jadi lebih tinggi sehingga kita duduknya tuh mungkin cingkrang kayak gini nih, paha nggak tersangga dengan baik. Tapi ini enggak, karena memang mobil ini dari nol dengan platform Lex tadi itu sudah dibuat memang untuk mobil listrik. Jadi tempat baterainya tuh semua efisien, nggak mengganggu ruang penumpang sama sekali. Headroom juga masih sangat memadai karena dia walaupun bentuknya dinamis tapi dia tidak terlalu melandai belakangnya, sehingga headroom ini masih sangat tegak dan ada 3 buah headrest yang proper untuk 3 penumpang di belakang, serta bangku kanan belakang dan kiri belakang itu sudah isofix. Untuk yang duduk di bagian tengah ini juga nggak terlalu tinggi karena dia nggak ada yang jendolan gitu, jadi masih oke lah walaupun tidak senyaman di kanan dan di kiri. Sekarang kita ke depan. Bagian depannya nih ini ya, terlihat cukup elegan, modern, mewah, tapi nggak terlalu berlebihan. Oke, dia konfigurasinya normal seperti mobil kekinian. Ada 1 layar besar di tengah untuk multimedia dan juga ada 1 layar untuk instrumen, dan setirnya ini model flat top serta flat bottom. Jadi visibilitasnya bagus ke depan, tapi juga tidak menghalangi pergerakan kaki di bawah. Ini layarnya juga besar, 13,2 inci, dan layar ini sudah bisa support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless, serta dia juga dipenuhi oleh menu-menu yang bisa kita setel dari mobil, dari mulai bagaimana penyaluran tenaga listriknya. Dia juga sudah dilengkapi dengan V2L, vehicle to load, dan pengaturan berkendara, assisted drivingnya, vehicle settingnya lengkap, bahkan sampai setir dan rem pun sensitivitasnya serta beratnya itu bisa diatur. Layar instrumennya ini 8 inci, ini
Tidak ada yang istimewa dari sini, normal saja tapi informatif dan mudah terbaca. Walaupun matahari lagi terik sekali seperti sekarang ini, dia tetap mudah terbaca. Di sini ada wireless charger yang ini menurut klaim dari Lepas terbesar di kelasnya 50 watt. Jadi ini cukup cepat untuk mengecharge gadget Anda, dan kalau misalnya terjadi panas nggak usah khawatir, di sini ada ventilasi untuk menyedot panas dari gadget Anda. Nah, bicara panas, untuk kursinya sendiri dia sudah ada ventilated seat. Jadi di terik matahari dan cuaca yang sangat panas seperti sekarang ini, kita bisa didinginkan badan kita di kursi ini. Audio normal saja, ada 6 speaker termasuk ada tweeternya di bagian depan ini, jadi stagingnya juga bagus. Suaranya oke, tapi bukan suara yang premium banget, tapi sudah cukup memadai. Kemudian setir ini bisa diatur tilt dan teleskopik sehingga memudahkan Anda untuk mencari posisi duduk yang ergonomis. Untuk saya, postur saya juga ini masih ergonomis, kakinya pas, tangannya juga pas. Kemudian Lepas juga menambahkan sedikit unsur art di mobil ini. Jadi kalau Anda lihat panel di dashboard ini ada guratan-guratan garis yang seperti karya seni gitu ya, untuk menambah kesan elegan. Material empuk di pintu, tapi memang di dashboard ini bukan material empuk, ini material keras walaupun tidak terlihat murah. Untuk lacinya ini sudah soft opening di awal. Agak fast opening di akhirnya, tapi ini kapasitasnya juga lumayan. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar penyimpanannya, dan dia floating console ya. Jadi di bawah konsol ini juga masih bisa untuk meletakkan barang-barang. Di sini ada 2 buah cup holder, di pintu masing-masing juga masih ada 1 cup holder. Jadi kepraktisannya cukup baik. Secara umum kabinnya ini terasa premium dengan pemilihan material-material yang berkualitas tanpa terlalu berlebihan. Sunroof ini juga sudah standar, sunroofnya itu bisa tilt maupun di slide. Nah, jadi itu. Sekarang saya akan jalan ke tempat yang makan yang akan kita datangi di Kota Serang. Sekaligus saya merasakan mobil ini, dan setelah makan saya juga akan sampaikan ke Anda bagaimana impresi saya ke mobil ini, apa saja yang saya suka, apa saja yang kurang saya suka dari mobil ini. Let's go, kita jalan lagi. Dan seperti biasanya kalau saya cari kuliner dengan mobil-mobil baru, itu kuliner yang belum pernah saya coba sama sekali. Benar-benar ngelihat dari internet, wah kayaknya kok hype ya, banyak yang suka ya, dan ratingnya juga bagus gitu. Nah, di Serang ini saya pilih satu restoran yang namanya Saung Liwet Bancakan. Nah, ini terkenal karena katanya makanannya enak, harganya juga reasonable, serta suasananya itu suasana yang pas banget buat liburan weekend gini. Jadi bukan sekedar restoran biasa, tapi katanya pemandangannya bagus, saungnya juga enak-enak gitu ya. Makanannya juga menurut banyak orang-orang pas dengan selera mereka gitu. Jadi langsung aja kita coba. Kita sengaja nggak makan siang, jadi kita nyampe sana mungkin jam setengah 11 lah, setengah 11 pagi. Jadi mestinya belum rame ya, supaya bisa lebih menikmati makanan dan suasananya. Oke, let's go. Alhamdulillah udah sampai, tempat parkirnya lega ya. Dan kalau tangan saya penuh kayak gini, saya juga nggak perlu ngunci apa-apa, tinggal kantongin kuncinya. Bentar, kuncinya ketinggalan. Nah, ini kuncinya banyak gini, karena ini mobil baru banget. Ini kunci tinggal dikantongin aja, nggak perlu ngunci apa-apa, karena dia selain pas kita mendekat dia bisa buka sendiri, pas kita menjauh juga mobilnya bisa ngunci sendiri. Jadi kalau kita ke mall, ke tempat makan, nggak perlu khawatir mobilnya udah dikunci belum ya, dia otomatis kunci sendiri. Nah, ini dia nih. Bener juga kata orang-orang, begitu masuk sini tempatnya langsung enak, kayak
Padahal ini masih dekat kota ya, cuman kayak di desa gitu langsung. Kalau mau lesehan bisa, cuman lesehan tuh kadang-kadang pegel abis makan, jadi mendingan kita tempat duduk aja. Jadi ini menu yang standar nih, ini kalau kayak kita makan di rumah makan Haji Ciganea gitu ya. Ini ada yang standar-standarnya lah, ada pepesan, ada ayam goreng, ada ikan kecil-kecil nih. Cuman ada banyak menu lainnya tuh yang kita pesen juga. Sambelnya kayaknya mantap jiwa nih. Baunya. Nah, ini tambahan kita ada cumi bakar, ada ikan bakar, sama ada bakakak ayam yang katanya terkenal nih. Mas, ini sambal bedanya apa, Mas? Itu kalau ini sambal honje. Tapi dalamnya sama aja semuanya. Oh iya. Cuman ada tambahan honje. Cuman ada tambahan honjenya aja. Oke. Kayaknya cumi bakarnya satu lagi deh, Mas. Cumi bakar satu. Iya. Ternyata cuman segini. Murah sih, cuman antara lupa ya 20 apa 30 ribu. Kecil banget. Tambah satu lagi. Oke, selamat makan. Kita makan dulu, nanti saya ceritain rasanya gimana. Yang jelas nih suasananya enak sih buat makan. Walaupun nggak jauh dari jalan gede ternyata. Alhamdulillah kita udah selesai. Sekarang kita tanya masing-masing. Pedas juga sambelnya. Hip, kamu yang tadi kan kita pesan banyak, yang paling disuka yang mana? Paling yang disuka semua suka lagi. Kamu kreatif. Faiz? Yang paling enak mungkin ayam kali ya. Soalnya nggak makan sambal, nggak berani makan sambelnya. Om Fitra aja kepedesan, bubar kalau makan sambelnya. Sampai kepedesan gitu. Aja. Saya paling suka ayam. Dua-duanya yang ayam gede tadi itu apa namanya? Ayam bakakak sama ayam yang ininya. Ikannya yang kecil suka. Mantap. Ya kalau saya yang favoritnya tadi dari semua yang datang tuh ayam bakakaknya enak, gurih banget. Terus ini ikan kecil-kecilnya juga enak, sama pepesnya. Pepesnya juga enak banget, sama sambelnya. Cuman yang sambel ini yang enak nih yang pakai tomat pedas banget tapi. Habis. Tapi overall enak, suasananya juga enak, parkirannya juga gampang. Jadi kalau misalnya Anda lagi ke Serang, pengen makanan Sunda, cukup recommended ini. Liwetan, apa nih namanya? Bancakan. Saung liwet Bancakan. Oke, saatnya jalan lagi dengan Lepas E4. Oke, kita bayar. Jadi tadi harga makanannya tuh ayam bakakaknya tuh 1 ekor 100.000. Terus kalau yang ikan bakarnya tuh 14.000 per ons. Tadi paling 5 ons itu nggak nyampe. Artinya 5 kali 14 70.000. Pepes bandengnya 25.000, cumi bakarnya 24.000 per porsi. Jadi ya reasonable lah harganya. Harganya masuk akal. Ayam goreng tuh yang potongan tuh 22.000. Sekarang kita jalan balik lagi ke Jakarta, perut kenyang. Mobil juga saya sudah merasakan, saya udah tahu gimana rasanya. Sekarang saya ceritain ke Anda sambil kita jalan balik. Tapi ada satu yang mau saya liatin di mobil dulu. Nah, sama seperti mobil listrik lainnya, di sini buat ngecharge. Ngecharge-nya bisa AC dan DC. Nah, ini yang DC-nya itu bisa 130.000 watt, 130 kilowatt, dan dia juga bisa V2L, vehicle to load, sampai 3.300 watt. Jadi cukup gede kalau misalnya mau camping butuh sumber listrik, bisa ambil dari baterainya mobil ini. Mataharinya terik sekali. Tapi yang mengagumkan dari mobil ini tuh AC-nya dingin. Jadi dari Jakarta tadi sampai sekarang ini nggak saya ubah-ubah,
posisi suhunya tuh di 23,5 derajat Celcius. Jadi bukan yang dingin-dingin banget, tapi itu udah cukup memadai. Ini bahkan kabinnya tadi panas banget habis parkir karena sunroofnya lupa ditutup, tapi cepet dingin laginya kabinnya. Nah, untuk pengendaraan di dalam kota, satu yang menyenangkan dari mobil ini adalah karakter penyaluran tenaganya yang halus. Jadi kontrol unit dari mobil ini membuat penyaluran tenaganya tuh bukan seperti mobil listrik yang instan gitu. Yes, memang namanya mobil listrik tenaga instan itu selalu sedia setiap saat. Tinggal masalah bagaimana cara dikeluarkannya lewat kontrol unit itu. Dan ini dia memilih lebih ke arah mobil premium. Jadi ketika kita injek gas langsung pun cepat tenaganya, tapi gradual, dan gradualnya tuh halus sekali. Dan kemudian hal berikutnya yang menyenangkan ketika dalam kota adalah kabinnya memang senyap. Sesuai dengan klaim dari Lepas bahwa platform baru Lex itu selain membuat mobil lebih lincah, lebih lega, lebih dinamis, juga membuat mobil itu getarannya berkurang dan kebisingannya berkurang. Ini kebisingannya sangat minimal. Lihat itu motor nyusul hampir tidak kedengeran dari dalam. Padahal ini kacanya bukan double glass, ini kaca biasa, bukan double glass. Dan setirnya ketika di dalam kota kita bisa setel ke yang enteng. Jadi benar-benar effortless nyetir ini di dalam kota. Nah oke, matahari udah nggak terlalu silau, jadi saya bisa copot kacamata hitam. Sekarang saya udah di jalan tol, dan di jalan tol untuk perjalanan jauh mobil ini juga cukup impresif karena bantingan suspensinya tuh mantep gitu ya. Saya bukan bilang ini empuk, ini bukan SUV di kelasnya yang paling empuk, tapi dia memadukan yang pas antara kenyamanan dan handling. Kita mau pindah jalur, ini bener-bener sigap sekali pengendaliannya. Pengendaliannya nggak seperti SUV, ini seperti sebuah sedan, dan ya mungkin juga karena baterainya diletakkan di bawah sekali, jadi center of gravity-nya rendah, serta mobil ini untuk sebuah SUV juga ground clearance-nya itu bukan yang tinggi. Dia 180 mm. 180 mm itu untuk banyak jalan rusak di Indonesia itu sudah cukup. Dan di jalan tol 180 mm ground clearance itu masih memberikan kestabilan yang baik. Sangat percaya diri bahwa mobil ini buat bermanuver. DNA yang dibuat oleh Lepas atau filosofi sebagai Leopard dan Passion ini tergambar dari pengendaliannya. Ini pengendaliannya benar-benar nggak seperti SUV, lebih seperti sedan premium. Dan dari tadi tuh saya di tol itu dengan nyamannya menggunakan adaptive cruise controlnya, karena mobil ini dia sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System, 18 fungsi. Dan itu yang terbanyak di kelasnya. Walaupun nggak jauh ya, yang lain biasanya 16 atau 17. Di range-nya itu di antara 14 sampai 17 fungsi, tapi ini sampai 18 fungsi. Jadi lengkap semuanya ada, dan saya bisa santai berkendara di tol seperti ini. Dan kalau misalnya setiap berapa belas detik sekali saya harus pegang setir, itu tinggal digoyangin sedikit aja ya, sedikit sekali itu dia sudah langsung bisa on lagi. Serta dia menjaga jaraknya dengan mobil depan, mengerem, akselerasinya, kemudian ikut belokan di jalannya itu halus. Bukan hanya penyaluran tenaganya yang halus, tapi juga sistem ADAS-nya juga halus. Nah, tapi gimana kalau kita misalnya ingin berkendara yang agak dinamis gitu ya? Kita tinggal pencet mode berkendara di sini ke Sport, dan ini kuat sekali tenaganya. Di kecepatan tinggi pun juga masih kuat. Penyaluran tenaganya lagi-lagi bukan yang instan gitu. Dia ada gradual. Gradualnya nggak terlalu lama kalau di sport mode, tapi tetap cukup untuk membuat rasa halus. Ini karakter penyaluran tenaga mobil premium, mobil listrik premium itu seperti ini. Bukan untuk tenaga maksimal yang keluar secara seketika,
tapi di sini ada feeling yang dimainkan dengan penyaluran tenaga yang gradual. Jadi terasa natural. Dia terasa seperti mobil normal tapi yang sangat responsif. Nyalip nggak ada masalah sama sekali. Tenaga nggak pernah terasa kekurangan. Dan ini untuk perjalanan jauh juga bangkunya nyaman. Posisi duduknya nggak bikin lelah sama sekali. Serta setirnya ini ketika di kecepatan agak tinggi dia memberat. Anda juga bisa beratkan secara manual dengan memilih yang sport. Jadi terasa mantep. Ini sih definitely nggak hanya untuk dalam kota. Ini enak di dalam kota, tapi juga mantep dibawa keluar kota. Apalagi kalau misalnya nanti penumpangnya lebih dari 2 orang ya, 3 orang atau 4 orang, pasti suspensinya akan lebih nyaman lagi. Dan ini karakter suspensinya juga mau dipakai sendiri juga masih terasa nyaman. Walaupun memang kalau di kecepatan rendah, lewat jalan yang keriting, getaran-getaran kecil dari jalan itu masih terasa di mobil ini. Tapi itu masih dalam kadar yang wajar. Namun rewardnya ketika di tol seperti ini sangat mantap, sangat stabil. Mobil itu serasa menjejak sekali ke aspal. Dan yang merancang platform dari mobil ini sepertinya orang yang benar-benar mengerti rasa berkendara. Tapi kita juga harus fair. Mobil ini tidak semuanya kelebihan. Ada juga beberapa hal yang saya kurang suka, ada juga beberapa hal yang saya suka. Kemudian berikutnya adalah jok belakang ini tidak punya armrest. Jadi tangan kiri Anda mungkin harus sedikit berkorban kalau duduk di belakang. Akan lebih menyenangkan kalau misalnya ada armrest di sini yang bisa dilipat, terutama untuk perjalanan jauh. Berikutnya hal kecil sih, tapi saya itu orang yang suka mengukur konsumsi energi, konsumsi listrik gitu. Di sini ada pengukurnya, tapi saya belum menemukan cara untuk merisetnya. Jadi dia risetnya tuh selalu otomatis setelah kita selesai berkendara. Kita berhenti lebih dari 1 jam aja ya, itu dia langsung reset lagi. Nah sayangnya saya belum bisa nemuin untuk di reset konsumsinya. Yang bisa di reset tuh hanya average speed dan jarak tempuh. Tapi konsumsi nggak bisa. Moga-moga nanti kalau udah diupdate jadi bisa ya. Nah kemudian satu lagi, saya sudah berkali-kali mencoba mobil listrik dari Tiongkok dan terutama dari Chery Group. Satu yang biasanya saya seneng itu adalah auto hold-nya yang fleksibel. Jadi kalau kita injek remnya tuh sedikit, mobil stop and go biasa. Kita tinggal lepas rem, dia jalan lagi. Kecuali kalau pada saat berhenti kita injek lebih dalam, dia baru masuk auto hold-nya. Tapi di mobil ini nggak bisa kayak gitu. Jadi begitu kita berhenti, dia langsung masuk auto hold. Jadi kita harus milih di layar mau auto hold apa tidak. Nggak bisa yang fleksibel, dua-duanya itu bisa kita lakukan gitu. Jadi ya sayang sekali karena saudara-saudaranya punya fitur itu dan sangat berguna di kemacetan. Kita berhenti sedikit-sedikit, nggak perlu aktifin auto hold. Kalau kita mau aktifin auto hold, tinggal injek rem lebih dalam. Praktis dan user friendly. Sayangnya di sini nggak ada. Tapi mestinya itu bukan hal yang susah kalau nanti ada update software berikutnya. Nah tapi sekarang saya juga punya sejumlah hal-hal yang menyenangkan dari mobil ini. Yang pertama, mobil ini tadi saya bilang ADAS-nya lengkap. Ada 18 fitur ADAS di mobil ini, termasuk adaptive cruise control, lane keep assist, dan juga automatic emergency braking. Nah, banyak sekali orang yang tidak suka dengan automatic emergency braking, termasuk saya kalau di dalam kota. Karena kita tahu sendiri di dalam kota itu banyak motor yang motong, banyak mobil yang tiba-tiba terlalu dekat sama kita, dan seringkali mobil itu ngerem mendadak dan itu menimbulkan bahaya kita tertabrak dari belakang. Bahkan sudah banyak kejadian mobil seperti itu tertabrak dari belakang, yang mestinya fitur itu untuk mengamankan tapi justru mencelakakan karena ya memang lalu lintas kita masih kacau. Nah yang menyenangkan di mobil ini, fitur automatic emergency braking-nya dan semua fitur-fitur lainnya itu bisa dinonaktifkan secara individual dan tidak aktif lagi ketika kita menyalakan mesin. Coba saya cek sedikit, tadi itu sudah saya matikan. Ya, forward collision dan automatic emergency braking-nya tetap mati seperti yang saya setel sebelumnya. Jadi
menyenangkan sekali. Kita bisa berkendara lebih tenang dan lebih aman, dan kalaupun kita ke daerah yang kosong seperti ini, seperti di jalan tol, kita bisa aktifkan lagi. Berbeda dengan hampir semua mobil lainnya di mana secara otomatis dia menyala lagi. Kemudian hal berikutnya yang menyenangkan dari mobil ini ada di bagian depan. Satu hal yang saya suka berikutnya adalah di depan masih ada front trunk, ada frunk 35 liter, sehingga memungkinkan kita untuk meletakkan barang-barang yang mungkin jarang diambil seperti portable charger, emergency kit, kotak P3K. Ini bisa ditaruh di depan sehingga tidak mengganggu penyimpanan di bagian belakangnya yang besar. Balik lagi ke kokpit, hal yang menyenangkan berikutnya adalah tombol-tombol fisik di mobil ini. Yes, walaupun mobil ini punya layar multimedia yang besar, tapi Lepas mengeluarkan sejumlah tombol-tombol fisik untuk fungsi-fungsi yang penting. Fungsi AC semua ada di bawah layar. Kemudian driving mode juga itu ada tombol fisiknya. Mengatur spion juga ada tombol fisiknya. Juga aktivasi lampu itu ada tombolnya. Nah, seperti ini boleh banyak yang dimasukkan ke layar, tapi yang vital-vital seperti tadi itu dikeluarkan, dan Lepas melakukan itu sehingga mobil ini tetap terasa canggih tapi juga user friendly. Dan satu lagi hal yang saya suka dari mobil ini adalah mobil ini punya around view monitor. Bahkan around view monitornya itu sampai 540 derajat. Jadi dia bisa pakai memori untuk seolah-olah menggambarkan bagian bawah mobil. Dan around view monitor itu ketika kita berada di bawah 30 km per jam dan kita pakai sen ke kiri atau ke kanan, dia secara otomatis keluar gambar 3D dari mobil untuk melihat posisi mobil dibandingkan dengan obstacle atau hambatan yang ada di jalan. Di mobil lain juga ada yang seperti itu, tapi biasanya pada saat menyala round view monitornya itu dia menghabiskan seluruh layar. Jadi kalau kita lagi dalam mode navigasi, kita mesti belok, pada saat round view monitornya itu keluar, petanya hilang. Nah, di mobil ini tidak. Di mobil ini round view monitornya itu hanya keluar secukupnya, dan kita masih tetap bisa melihat peta navigasi. Jadi nggak perlu nyasar kalau kita pakai round view monitornya. Waduh, ternyata mendekati Jakarta. Jalannya macet banget ini di tol Jakarta Merak. Tapi nggak apa-apa lah pulangnya. Minimal berangkatnya tadi lancar. Nah, kalau lagi macet-macet kayak gini, saya pakai ininya, adaptive cruise controlnya, dan dia bisa sampai berhenti. Jadi bisa di traffic jam seperti ini nih, ya udah santai aja dia ngegas, ngerem sendiri. Jarak ke depan itu nggak terlalu dekat, tapi juga nggak terlalu jauh gitu. Ya kadang-kadang masih adalah orang yang motong gitu ya, tapi nggak terlalu banyak karena dia juga nggak terlalu jauh dan halus. Ya, walaupun Lepas ini brand baru ya, nggak bisa dipungkiri memang Chery Group membantu membuat E4 ini jadi mobil yang seperti dibuat oleh pabrikan yang sudah lama gitu, nggak seperti merek baru. Ya mereknya aja yang baru, tapi dukungan teknologi di belakangnya dari grup yang sudah sangat besar di Cina. Dan di dunia juga udah lumayan besar itu Chery. Hanya memang positioning produknya saja yang dibuat lebih premium, lebih elegan gitu ya dibandingkan mungkin merek Chery Group lainnya. Lebih Eropa lah, mungkin ini bisa dibilang kalau lebih gampangnya tuh ini yang lebih ke arah Eropa lah mobilnya. Karakter. Overall seharian pakai Lepas E4 ini solid mobilnya. Ini mobil menyenangkan buat dikendarai, karakter suspensinya juga dewasa, kemudian efisiensi energinya sangat baik, tenaganya besar, penyaluran tenaganya halus, sistem ADAS-nya juga lengkap, fiturnya modern, desainnya dinamis. Ini seperti paket lengkap sebuah SUV. Untuk sebuah pendatang baru sih ini luar biasa. Ini bisa jadi salah satu alternatif SUV medium EV yang solid di segala sektor. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitrider jika Anda belum. Kira-kira makan kemana lagi kalau Anda punya
saran kuliner yang mungkin nggak jauh-jauh banget dari Jakarta, sampaikan di kolom komentar juga. Follow Instagram saya, dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai Lepas di Indonesia, Anda bisa follow Instagram mereka juga. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.